Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Ibu dan Bapak. Pada hari ini kita bertemu lagi untuk membahas modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kemarin sudah kita bahas tentang seperti apa sih budaya positif, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai materi, yuk kita nyanyi-nyanyi dulu ya, supaya suasananya nggak ngantuk, ini siang hari. Nah, jadi kita akan bernyanyi sebentar. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan ini menggunakan nada lagu Pelangi-Pelangi. Jadi saya bacakan aja yang pertama. Ku senang belajar, belajar apa saja. Gitu ya. Oke, yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3. Ku senang belajar, belajar apa saja. Ku senang bertanya, ada siapa saja. Ku senang berteman dengan semuanya. Belajar berteman buatku bahagia. Ya, terima kasih. Jadi dari lagu ini sebenarnya kita sedang melihat bahwa belajar itu harusnya menyenangkan bagi siswa-siswa kita, bagi murid-murid kita, bahwa kalau siswa senang belajar maka dia akan mudah untuk mempelajari sesuatu. Nah, itulah yang harusnya diciptakan oleh sekolah. Itu juga yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, saya ingin tanya dulu tentang Ibu dan Bapak, pasti ini bukan hal yang baru. Apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Budaya apa, budaya positif apa yang sudah Ibu Bapak bentuk gitu di sekolah? Mungkin ada yang bisa berpendapat, silakan siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Siapa ini suaranya? Bu Justina ya? Saya, Bu Tati, Bu. Oh, Bu Tati. Oke, silakan Bu Tati. Apa Bu Tati? Iya, budaya itu Bu, salim-salim di pintu gerbang itu. Oh iya, Jadi berarti penerapan 5S. 5S, salam, sapa, Ya, sopan, senyum, salam, senyum, sapa, ya. sopan, Oke. santun. Bagus sekali budaya yang bersih, Bu. ramah ya. Oke, budaya bersih. Budaya bersih ini Ya. masuk nih cinta lingkungan nih. Saya tadi baru pakai 1 poin, yaitu cinta lingkungan. Jadi kalau bersih kan belajarnya juga enak ya. Oke, ada yang lain? Ya, budaya betul. apa lagi? Budaya positif? Pantun, Ibu. Oh iya, Pak. Berdoa, oke. Itu yang sudah melakukan aktivitas. Puas pada tempatnya, betul sekali. Itu sama dengan yang Budaya bersih, Bu. Budaya peduli, Bu. Budaya peduli, Ada yang pakai demo. Ya, salah juga kita kalau pandemi seperti ini, kalau kita peduli pada lain, menjaga diri sendiri. Jadi untuk menjaga kepedulian kita pada orang lain supaya tidak tertular, itu juga penting. Jadi budaya peduli bagus sekali. Baik, sudah tentang budaya positif di sekolah. Nah, sekarang Jamboard. 2 pertanyaan yang ada di Jamboard kita akan mendiskusikan. Silakan diklik. Sudah saya share di chat. Silakan dibuka. Oke, kita akan silakan dituliskan di situ jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Boleh pakai sticky note ya. Bapak Ibu, sticky note itu yang di sini, yang di bawahnya anak panah itu, yang bentuknya kotak itu, silakan klik di situ, jawab apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi kita sebagai guru itu apa sih yang harusnya kita lakukan gitu. Menjadi teladan. Oke, ini sudah ada yang membuat jawaban menjadi teladan. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif? 1 orang boleh menjawab lebih dari 1, silakan. Menjadi teladan dalam bersikap, bertutur kata. Bagus sekali. Ini hampir sama, saya dekatkan ya yang seide. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Apa yang harus dilakukan guru? Proaktif, oke.
Kreatif dan inovatif. Oke, kreatif dan inovatif. Proaktif. Memotivasi. Oke, saya mau tanyakan ini. Boleh Bapak Ibu masih boleh menjawab lagi? Saya mau nanya ini yang nulis proaktif ini siapa ya? Bisa dijelaskan yang dimaksud dengan proaktif di sini, proaktif dalam hal apa? Siapa yang nulis proaktif? Oh, proaktif saya Ibu. Oh Saya. iya, silakan Pak Hasri, silakan. Apa yang dimaksud Proaktif proaktif? dalam proaktif dalam artian ini adalah dia selalu memberikan contoh atau selalu membangkitkan anak-anak untuk bisa berkreasi. Jadi dia tidak nerimo, tapi selalu dia bergerak. Proaktif di sini adalah selalu bergerak. Selalu bergerak, melihat apalagi yang mau dikembangkan. Tidak menunggu disuruh ya Pak ya? Tidak menunggu disuruh, benar. Betul, jadi otomatis betul. dia bergerak. Dia bergerak. Jadi yang harus dilakukan guru adalah tidak menunggu, bukan menunggu perintah atasan, tapi punya inisiatif. Nah, mungkin bahasanya inisiatif ya. Mungkin sama dengan inisiatif ya yang dimaksud di sini. Oke. Inisiatif. Memiliki inisiatif. Oke, kemudian menjadi teladan, betul, kreatif dan inovatif. Memotivasi. Ini memotivasi siapa ini ya? Ini siapa yang nulis memotivasi? Masih saya itu, Bu. Oh, masih Bapak. Oke, yang motivasi ini maksudnya memotivasi antar guru atau memotivasi ke muridnya, Pak? Muridnya dan sesama temannya. Oh, dorong supaya terus-menerus bisa menghasilkan sesuatu. Jadi selalu menyemangati. Selalu semangat. Oke, selalu menyemangati. Bagus sekali. Jadi dia di belakang, Tuturi Handayani. Oke, betul sekali. Bekerja sama, siapa yang menulis bekerja sama? Ini maksudnya bekerja sama dengan siapa saja? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Saya. Oh, Bu Tati. Silakan Bu Tati. Ya, Bu Tati. Bekerja sama dengan semua warga sekolah, Bu, baik dengan teman, dengan warga sekolah, Bapak Ibu guru, dengan ini TU, dengan pesuruh, jadi tidak memilih-milih, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi bekerja sama dengan semua orang yang ada di sekolah. Menyayangi, ini yang terakhir ini, menyayangi ini siapa ini? Iya, saya menyayangi juga Bu, ya, menyayangi siapa itu Bu ini Bu? Bentuk dari peduli. Menyayangi sesamanya Bu, jadi menyayangi dalam arti kasih sayang, peduli itu Bu. Oke, bagus sekali Ibu dan Bapak, ini untuk pertanyaan yang ke-1. Sekarang kita melangkah ke halaman kedua ya, halaman kedua tolong diklik. Yang di atas tuh ada halaman. Kita ada frame yang kedua, bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan murid. Nah, kalau tadi guru berjalan sendiri misalkan, sekarang bagaimana caranya ngajak murid gitu untuk membangun budaya positif di sekolah. Ini terkait dengan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi mungkin bisa secara umum, tapi yang ini lebih khusus dalam pembelajaran. Bagaimana caranya menjalin hubungan dengan murid untuk membangun budaya positif di sekolah. Silakan. Dengan cara lemah lembut. Oke, keteladanan. Saya pindah ke bawah ya, biar nggak ketumpuk di sini. Oke. Silakan, ada lagi. Bagaimana caranya menjalin hubungan dengan murid, supaya apa yang Ibu Bapak sampaikan di depan tadi itu tercapai, itu kan berarti kita harus punya hubungan yang seperti apa dengan murid kita. Perhatian, oke. Memberi kesempatan untuk berekspresi, terbuka. Ini yang maksudnya terbuka apa ya? Boleh dijelaskan nih siapa yang nulis terbuka? Saya, Bu. Bu Tati, ya, gimana terbuka. Bu Tati? Jadi ini ketika kita memberikan instruksi atau apapun itu tidak bisa dikerjakan oleh semuanya, bisa dilakukan oleh semuanya. Gitu. Tidak memilah-milah itu Bu. Oh, tidak memilah-milah. Jadi adil ya, seperti gitu ya. Adil dengan ya. Adil dengan semua muridnya. Oke. Bagus sekali. Untuk yang peduli pada anak, ini siapa peduli pada anak? Saya Ibu. Oke, Pak Hasri. Iya Pak Hasri, silakan Pak Hasri. Nah, peduli pada anak itu maksudnya kalau ada anak yang mengalami kesulitan,
maka guru tidak tinggal diam, tapi dia terlibat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh anak-anak. Itu yang dimaksudkan dengan peduli. Oke, bagus. Oke, saya setuju. Memberi kesempatan untuk berekspresi ini contohnya apa ya? Siapa yang nulis? Ya, itu saya, Ibu. Oh ya, Mas Fali, silakan Pak Falidang. Ya, ketika anak punya bakat atau minat, itu kita sebagai guru harus memberi kesempatan untuk berekspresi, jangan mengekang atau apalagi memaksa apa yang harus dilakukan siswa seperti ini, tapi biarkan saja mereka berkembang dan berekspresi, kita hanya mengarahkan saja. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya gitu ya? Iya, Ibu. Tidak dikurung untuk satu hal yang harus sama, semuanya harus sama gitu ya? Iya, Oke. Ibu, benar. Ini ada dua yang menulis lemah lembut ini orangnya sama atau beda ya? Siapa ini yang nulis lemah lembut? Bu Justina atau Pak Harto? Itu yang menulisnya. Ya? Pak Hasri. 2 kali ya Pak Hasri memang? Saya sekali aja menulisnya. Oh, sekali aja. Ada Satunya yang siapa satunya? Sama ini lemah Satunya. lembut. Gak ada ya. Pak Hasri mungkin ini maksudnya lemah lembut dalam hal bertutur kata atau dalam hal ini ya perlakuan fisik? Dua-duanya. Kedepankan bertutur kata artinya jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada anak-anak. Oh iya. Tapi keluarkan kata-kata yang baunya peduli begitu. Oke. Sehingga anak merasa diri senang ada di sekolah. Ini salah satu perwujudan dari jadi teladan tadi ya Pak ya, yang di depan tadi ya. Oke, bagus sekali. Yang keteladanan ini siapa yang menulis keteladanan? Oh, saya, Bu. Ya, keteladanan di sini Iya. maksudnya. Ini ketika membangun budaya positif, guru itu tidak hanya memberikan instruksi saja, tidak hanya menyuruh, tapi dia harus misalnya ini kan dalam pembelajaran ya Bu ya tadi. Ya, kalau ya, memberi ya. tugas, ya kalau memberi tugas itu ya konsekuen harus diperiksa, kemudian dikembalikan kepada siswa, diapresiasi tugasnya. Nah ini artinya dia kalau murid disuruh mengerjakan, murid akan selalu mengerjakan karena ada umpan baliknya itu, Bu. Oke. Jadi mengerjakan juga, artinya guru mengerjakan juga. Guru juga harus, kalau memberi tugas juga harus memeriksa gitu ya. Jadi memberi contohnya di situ. Oke. Memberi contoh ya, sama-sama mengerjakan. Bersikap positif pada anak, siapa yang menulis yang terakhir yang tadi? Saya tertarik ini dengan istilah bersikap positif. Oh ya, Bu Ius ini maksudnya apa Bu Ius bersikap positif? Ya, jadi guru selalu bersikap positif pada anak, artinya bahwa setiap anak itu punya potensi yang bisa dikembangkan. Tidak kadang-kadang guru itu suka ngecap anak gitu loh, Bu. Misalnya anak itu padahal kan mungkin pada titik tertentu dia itu lemah, tapi pada titik tertentu dia bagus. Jangan anak itu dicap lemah terus gitu loh, Bu. Betul, berarti kita harus jadi teman ya, teman yang memahami kondisi ya. Oke, baik Ibu dan Bapak. Oke, kita tutup dulu untuk Jamboardnya ini karena kita sudah memiliki beberapa pendapat. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Siapa yang akan menyampaikan kesimpulan? Ada yang bisa membuat kesimpulan bagaimana sih tadi caranya membangun budaya positif di sekolah? Silakan. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari beberapa pendapat? Oke. Pak Valid ya itu tadi ya? Ya, saya yang melambaikan tangan dulu, Bu. Iya, silakan. Ya, untuk membangun budaya positif di sekolah, kita harus yang pertama itu harus melihat karakteristik dari gurunya, dari siswanya, dari lingkungannya itu, supaya kita bisa mengenali apa sih yang diharapkan, apa sih yang dibutuhkan. Ya, jangan sampai kita itu hanya berpikir kita sesuai dengan anggapan kita saja. Mungkin itu saja, Bu. Iya. Bagus. Jadi kita sebenarnya harus melihat karakteristik siswa ya. Artinya ketika kita memberi tugas, kita mungkin bisa lebih bebas ya memberikan anak-anak tugasnya seperti apa, akan dibentuk seperti apa, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan bakat dan minat siswa.
Oke, Bapak Ibu, waktu kita sudah hampir habis dan sebelum kita akhiri ada penugasan, mohon maaf ada penugasan. Kita nanti pertemuan berikutnya Bapak Ibu diberi tugas membuat poster atau panduan membangun budaya positif di sekolah. Jadi poster atau panduan, jadi bentuknya itu panduannya bukan panduan buku ya, tapi panduan yang bentuknya dalam bentuk poster. Kriteria penilainya nanti konten berisi materi yang menggambarkan nilai budaya positif, informasinya mudah dipahami, panduannya mudah dipraktikkan, gambarnya memahami isi poster, kemudian bentuk dan ukuran hurufnya mudah dibaca. Ini akan dikumpulkan di dalam waktu 1 minggu. Oke, dan Bapak, untuk mengakhiri kegiatan ini, saya mohon Ibu dan Bapak membuat terpesi. Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Menangkan ya, kalau senang, smile, dipakai spidol ya, seperti ini. Kalau misalkan biasa saja, garisnya lurus. Kalau mengantuk, tulis zigzag gitu ya. Waduh, saya ngajarnya tidak mari, seperti itu. Ibu, sudah Bu. Silakan ditunjukkan. Saya senang Bu. Oh ya, senang Bu Tati. Yang lain, mana yang lain? Ini saya senang sekali. Oke, senang sekali. Senang kok cuma sekali ya. Pak. Senangnya berkali-kali dong. Senangnya berkali-kali Pak, jangan sekali. Oh iya, tertawa gitu, gimana gambarnya? Bu Tati, jangan ditutupi mukanya, biar saya foto ya, biar saya foto. Nah, iya. gitu, bahwa kita smile semuanya dengan tandanya. Oke, terima kasih Bapak Kalau Ibu. tertawa lebar gimana? Tertawa lebar ini tinggal ditambahi apa gigi, ada giginya gitu. Oh, mau tertawa. Nah, jadi lebih lebar ya. Boleh. Jadi lebih mulutnya tidak hanya satu strip. Oh, giginya ompong ya ini. Pak Suhartono kok ompong ya giginya. Oke, Ibu dan Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Betul sekali, Bu Yus. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, Ibu dan Bapak. Jaga kondisi. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan dapat memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.